Ferdi Sambo terbukti perintahkan tembak Brigadir J. Bagaimana nasib Baradae? Mungkinkah bebas? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengawal kasus penembakan Brigadir J sampai detik ini. 4 orang jadi tersangka kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Keempat tersangka itu yakni Baradae, Bribka RR, KM, dan Ferdi Sambo. Tersangka Baradae berperan melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Kemudian tersangka RR berperan membantu dan turut menyaksikan penembakan pada Brigadir J. Sementara itu tersangka KM berperan turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Sedangkan Ferdi Sambo berperan memberi perintah penembakan dan melakukan rekayasa kronologi peristiwa. Sebelumnya Baradae sudah mengakui menembak Brigadir J atas perintah sang atasan. Baradae tidak menolak karena itu adalah perintah atasan, jadi mau tidak mau akhirnya menembak Brigadir J. Setelah terbukti Ferdi Sambo yang memerintahkan Baradae menembak Brigadir J, akankah Baradae lepas dari jeratan hukum? Begini komentar pengamat hingga Hotman Paris soal nasib Baradae. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkapkan dalam peristiwa ini tidak ada aksi tembak-menembak. Ia menjelaskan peristiwa ini murni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J oleh Baradae atas perintah Ferdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS, kata Sigit dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus 2022, dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan ikut memberikan tanggapan terkait peristiwa ini. Menurutnya, dengan diumumkannya Ferdi Sambo menjadi tersangka kasus ini sudah menemukan titik terangnya. Meskipun motif pembunuhan terhadap Brigadir J belum diungkap, kasus ini sudah dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana. Motif di sini tidak penting, ini bukan terang benderang lagi unsur pembunuhan. Tembak yang menyuruh FS yang melakukan RE, yang lain membantu, motif tidak usah dicari-cari, ujarnya Selasa dalam tayangan yang sama. Asep Iwan menambahkan, dalam kasus ini Baradae atau RE dapat dibebaskan karena melakukan tembakan atas dasar perintah dari Ferdi Sambo. Unsur menghilangkan nyawa yang direncanakan itu ada batas waktu singkat, kemudian dengan tenang dilakukan dan memerintahkan RE. Pasal 51 ayat 1 tidak dapat didana orang yang melaksanakan perintah jabatan karena kewenangannya. Menurut saya, RE selain harus diberi perlindungan juga dibebaskan ibunya. Asep Iwan berharap nasihat hukum RE dapat memanfaatkan pasal 51 ayat 1 supaya RE bebas. Dia akan melaksanakan kopral di perintah jenderal siapa yang berani melawan. Bagaimana nanti penasihat hukum jeli supaya pasal 51 ayat 1 ini nyangkut di RE? Sudah jelas di sini RE adalah ajudan dan komandannya FS. Ketika FS memerintahkan siapa yang berani melawan jenderal lengkapnya. Menurutnya kasus ini dapat menemukan titik terang karena pernyataan RE yang berani mengungkapkan kasus ini semua terbuka karena pernyataan versi penasehat hukum RE semua terkuak.